Lantas ia pun kini memiliki dua senjata dan menuju ke dalam runtuhan yang penuh dengan harta karun. Lusu terus melakukan perjalanannya hingga bertemu pasukan iblis berkuda yang nampaknya memiliki level yang sangat tinggi. Dan dari kejauhan terlihat juga pasukan surgawi sedang memantau pergerakan dari pasukan iblis itu. Pihak surgawi nampak ketakutan, namun berbeda dengan Lusu yang secara barbar melawan mereka semua. Dan pertarungan pun dimulai. Pasukan surgawi dan siswa lainnya takjub saat melihat Lusu seorang diri mengalahkan para iblis itu. Dan katanya nih, Lusu akan mengambil barang-barang dari iblis tersebut untuk dijual ke depannya. Lantas ia pun berjualan di tengah perperangan itu, berharap ia mendapatkan uang lebih untuk keluarganya nanti. Walaupun ia terlihat seperti orang yang egois. Kemudian mereka pun bekerja sama untuk menuju pusat runtuhan. Akan tetapi di tengah perjalanan itu, mereka beristirahat terlebih dahulu. Lalu mereka dihadapkan dengan roh iblis yang sangat banyak dan menyerang mereka secara membabi buta. Hingga tiba-tiba pedang milik Lusu bergejolak untuk keluar dan Lusu sebisa mungkin menahannya. Namun reaksi roh iblis itu aneh ketika melihat pedang Lusu yang membuat mereka lari ketakutan. Dari sinilah kita tahu bahwa kekuatan Lusu sangatlah misterius. Kemudian mereka terus berjalan hingga bertemu sebuah lubang yang besar, yang rupanya sudah beberapa juga orang yang sedang menunggu di sana. Melihat keadaan itu, Lusu mulai kembali berjualan. Dan kali ini ia lebih laku keras daripada sebelumnya. Hingga ada seseorang yang memanggil Lusu untuk menghadap ke dalam rapat, yang ternyata mereka sedang membahas untuk masuk ke inti reruntuhan. Dan terlihat di sana bahwa lubang tersebut cukup dalam dan terlihat berbahaya. Lusu pun kembali untuk beristirahat. Nah, saat itu Lusu menyadari bahwa banyak mata-mata yang berada sekitar sana. Namun ia tidak mengetahui secara jelas orang yang menjadi mata-mata itu. Jadi dia diam saja untuk sementara waktu. Lalu muncullah sosok kepala sekolah yang sedang membawa pohon apel untuk dibagikan kepada murid-muridnya, dan juga menyuruh mereka bersiap untuk menyergap reruntuhan itu. Hingga tengah malam pun tiba. Di saat orang-orang sedang tidur, terlihat sekelompok orang sedang masuk ke dalam inti reruntuhan itu. Namun Lusu berhasil menghentikan salah satu dari mereka. Spontan Lusu pun berteriak agar yang lainnya terbangun. Akan tetapi tiba-tiba sang kepala sekolah memukulnya dan membuangnya ke lubang tersebut tanpa mengetahui informasi dari orang tadi. Dan itu tentunya sangat mencurigakan. Kemudian besok harinya mereka pun memasuki area tersebut. Hingga bertemulah mereka dengan sebuah kuil yang lumayan besar, yang telah dijaga oleh pasukan iblis beserta dengan bos yang telah lama mereka cari. Dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Karena pasukan iblis di sana tidak berani menyerang Lusu, ia pun menyelinap masuk ke kuil sendirian secara diam-diam. Nah, setelah memasuki pintu tersebut, ternyata ada beberapa penjaga yang melindungi harta karun runtuhan itu. Namun aneh, saat penjaga itu hendak menyerangnya, mereka malah takut dengan pedang milik Lusu sebelumnya.
Dan mereka pun kembali ke tempat semula. Di sisi lain, para murid-murid dan pasukan surgawi mulai kewalahan menghadapi pasukan iblis itu. Di tengah keputusasaan itu, Lusu ternyata sudah berhasil mengambil harta karun yang ada di sana. Dan nampaknya mereka semua pun berhasil untuk pulang kembali ke dunia yang asli. Semua orang telah kembali ke keluarga masing-masing. Namun entah kenapa sekarang Lusu yang menghilang. Bahkan ada yang mengatakan ia telah mati. Akan tetapi Lusu pun tiba-tiba datang dengan sombongnya sambil membawa hasil jarahannya. Sepulangnya Lusu bertemu dengan Xiaoyu di tengah perjalanan. Yang ternyata ia selalu menunggu kakaknya tersebut siang dan malam. Yang tentunya Xiaoyu sangat khawatir dengan keadaan kakaknya itu. Singkat cerita, Lusu mencoba membuka harta karun runtuhan sebelumnya. Dan benar saja, harta karun tersebut memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Terlebih, ia bisa menyimpan barang apapun di ruang waktunya tersebut. Dan season pertama pun selesai.